NPM 21108-001 dari Prodi PKPI kelas G semester 5. Di sini saya akan melakukan proses sesi konseling individu dengan pendekatan person centered dengan permasalahan meningkatkan semangat belajar. Video ini saya dedikasikan untuk tugas mata kuliah teknik-teknik konseling, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Nedi Kurnaidi, MPD. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk. Silakan. Kamu Mita siswa kelas 12? Iya, Bu. Baik. Sebelumnya apa kabar Mita? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelumnya Mita apakah sudah pernah datang ke ruangan BK ini? Sebelumnya Mita belum pernah datang, Bu. Bagaimana kesanmu terhadap ruangan BK ini? Ruangannya cukup adem dan jauh dari keramaian. Tapi sejujurnya saya agak sedikit Kamu tidak perlu takut, teman-teman kamu juga banyak kok yang datang ke ruangan BK ini. ya, Bu. Tapi Kamu tidak perlu takut dan ragu untuk datang ke sini untuk berkonsultasi dengan ibu, karena ibu di sini sebagai konselor. Tugasnya ibu memberi layanan untuk membantu siswa yang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan. oh, iya, Bu. Menurut kamu apa sih peran konselor, konseling dan dalam proses konseling ini? Menurut saya, konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Sebenarnya yang kamu katakan itu keliru. Jadi di sini ibu sebagai konselor untuk berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling yang membantu kamu untuk menemukan masalah jalan keluar kamu yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konseling berperan aktif untuk mengemukakan apa yang kamu rasakan secara jujur, tak mampu menemukan jalan yang sendiri keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Jadi ya, Bu, saya berusaha lebih aktif dalam proses ini, Bu. Tapi saya tidak mau sampai tangan saya takut. Soal itu, kamu tidak perlu khawatir. Dalam sesi konseling ini terdapat 3 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana nanti ibu akan menjamin cerita kamu tidak akan sampai ke orang lain. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana nanti kita saling terbuka untuk melakukan konseling, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga itu ada sesi konseling asas kesukarelaan, yang dimana kamu datang ke sini secara sukarela, tidak dipaksa oleh siapapun. Apakah kamu datang ke sini secara sukarela? Iya, Bu, saya datang ke sini dengan sukarela. Baiklah kalau begitu, sebelum kita mulai membahas permasalahan kamu, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu. Yang diperlukan proses konseling ini dalam waktu 15-35 menit. Iya, Bu. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang untuk digunakan dalam proses konseling ini. Nah, coba kamu ceritakan permasalahan yang kamu hadapi. Saya belakangan ini kadang sedih, Bu, karena sering dimarahi oleh guru. Sering dimarahi, kenapa? Mungkin karena saya suka telat mengerjakan tugas, Bu. Coba kamu ceritakan hal apa saja yang kamu tidak membuat mengerjakan tugas itu. Saya merasa bosan, Bu, mulai dari jam 7 pagi harus belajar di sekolah, dan setelah pulang saya harus les, dan belum lagi pulang itu langsung mengerjakan PR. Jadi kamu merasa bosan dengan aktivitasmu yang itu saja? Iya, Bu, tentu. Kalau saya bosan, saya lebih memilih tidur daripada mengerjakan tugas. Saya tidak ingin terlalu lelah, saya takutnya nanti akan jatuh sakit jika memaksakan. Saat kamu tidur lebih awal, apakah kamu bangun tengah malam untuk menggantikannya atau bangun subuh untuk mengerjakan tugas? Tidak, Bu, saya tetap bangun seperti biasanya. Jadi meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasanya, tidak mengerjakan tugas. Iya, Bu, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak benar, tapi itu yang membuat saya nyaman. Saya sadar bahwa seharusnya saya belajar dengan giat, karena sebentar lagi saya akan ujian. Baik, kamu mengatakan kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Iya, Bu, saya bingung harus bagaimana. Saya takut dengan ujian. Lalu, Saya butuh motivasi yang bisa membangun saya untuk rajin belajar.
Kamu butuh motivasi karena kamu takut gagal dalam ujianmu. Iya Bu, karena saya begini terus, pastinya saya akan Ibu mengerti dengan perasaanmu berdasarkan cerita kamu. Kamu mulai bosan belajar karena jadwal belajarmu yang padat, namun kamu takut merasa gagal dalam ujianmu karena kamu tidak tahu harus bagaimana agar bisa bersemangat lagi. Betul begitu? Iya Bu, benar seperti itu. Ibu paham dengan apa yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu saja. Apalagi di umur kamu yang sekarang ini suka mencoba hal-hal yang baru dan yang menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan waktunya untuk ber-weekend bersama keluarga ataupun jalan-jalan dengan teman-teman untuk menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang sangat membosankan. Iya juga sih Bu. Nah, coba sekarang kamu pikirkan hal apa yang bisa membuat kamu bisa menimbulkan rasa semangat lagi. Biasanya saya mendengarkan musik, jalan-jalan dengan teman, atau nonton bioskop sih Bu. Nah, itu kamu sudah tahu hal-hal yang buat kamu bisa bersemangat lagi. Jadi, rencanamu untuk menghilangkan kebosanan itu dalam belajar. Saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman saat weekend minimal 2 kali sebulan, dan sesekali mendengar musik saat mulai bisa belajar. Bagus, kamu telah menemukan solusi yang ibu pikir sangat tepat dan kamu mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tentu saja Bu, karena saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Ibu yakin kamu bisa. Kamu adalah murid yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Baik Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar agar sukses dalam menghadapi ujian. Ibu sangat senang mendengarkan antusiasmu. Nah, apakah masih ada hal yang ingin kamu bisa sampaikan? Baik, berhubung waktu sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai saat ini. Sebelumnya mari kita simpulkan pembicaraan kita hari ini. Tadi di awal kamu mengatakan bahwa prestasi kamu menurun. Semua itu diakibatkan kamu merasa jenuh dengan jadwal kamu yang sangat padat dan tidak memiliki semangat belajar kembali. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, kamu berencana untuk mengatur belajar kamu, meluangkan waktu untuk jalan-jalan, mendengarkan musik ketika kamu mulai bosan. Bagaimana? Ya Bu, saya akan berusaha mengatasi kejenuhan saya agar saya bisa kembali lagi semangat dalam belajar. Ibu senang sekali mendengarkannya. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya juga merasa senang Bu, lega sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi setelah sesi konseling ini berakhir, rencana apa yang akan kamu lakukan? Baik Bu, saya akan mengatur jadwal ulang belajar, meluangkan waktu untuk jalan-jalan saat weekend agar tidak merasa bosan dengan rutinitas saya sehari-hari. Dan sesekali mungkin saya bisa mendengar musik saat jenuh dalam belajar. Bagus, semoga kamu bisa sungguh-sungguh ya dalam menjalankan rencanamu yang telah kamu buat. Baik, untuk begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri. Kamu jangan sungkan-sungkan lagi untuk datang menemui ibu jika memiliki kesulitan. Kira-kira kamu bisa bertemu ibu kembali kapan? Baik Bu, terima kasih atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya akan kesini lagi mungkin dalam 6 hari ke depan. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa 6 hari ke depan dan tolong ceritakan peningkatan semangat belajarmu kembali dalam untuk menghadapi ujian sekolah. Baik Bu, saya akan melakukan. Baik Bu, terima kasih atas sarannya, terima kasih atas waktunya juga. Mungkin saya akan keluar dari ruangan BK. Terima kasih Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari masuk. Bagaimana kabar Mita setelah seminggu yang lalu tidak bertemu ibu? Alhamdulillah baik Bu, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah ibu juga sehat, saja kesehatan ya. Baik Bu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke.
Oke, baik. Bagaimana sekarang nilai tugas sekolahmu? Apakah sudah membaik dari sebelumnya? Alhamdulillah Bu, sekarang saya Alhamdulillah Bu, nilai saya sekarang ada peningkatan dan saya sekarang di sini mau memberikan daftar nilai saya. Oke, baik. Ibu coba sebentar ya. Dari daftar nilai ini, peningkatan kamu sudah mulai lumayan membaik dari sebelumnya. Menurut kamu, sekarang apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya? Kedepannya saya akan terus berusaha di peningkatan nilai saya supaya nilai saya juga semakin membaik dan bisa saya pertahankan. Pikiran yang sangat baik itu buat diri kamu untuk memotivasi meningkatkan belajar kamu. Iya Bu, saya selalu berusaha seperti itu. Baik, kalau begitu pemikiran kamu bisa untuk memotivasi diri kamu sendiri. Jadi, coba kamu ceritakan kegiatan apa saja yang kamu sekarang lakukan ini yang bisa membuatmu membaik dari sebelumnya. Saya mengatur ulang jadwal belajar saya Bu, dan saya juga sering jalan-jalan bersama teman-teman dan keluarga. Ketika saya sudah mulai bosan belajar, saya rilekskan pikiran saya dengan mendengar musik kesukaan saya dan bikin mood saya kembali lebih baik lagi. Lalu, kegiatan apa lagi bisa membuatmu dalam memotivasi belajar? Mungkin bisa saya Oke, mungkin yang bisa saya lakukan itu memotivasi diri saya sendiri Bu, karena saya juga bisa dapat mengatur mood saya ketika sedang tidak baik. Baik, kita akhiri sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya mari kita simpulkan pada pembicaraan kita hari ini. Jadi, kamu sudah mulai meningkatkan peningkatan motivasi belajar kamu dari nilai kamu yang sebelumnya menurun, sekarang sudah meningkat, dan kamu selalu meluangkan waktu kamu untuk pergi jalan-jalan bersama teman ataupun keluarga kamu, dan kamu suka mendengarkan musik kamu untuk mengembalikan mood kamu kembali. Kemudian kamu harus selalu untuk meningkatkan motivasi belajar kamu dalam belajar agar nilai kamu yang baik, prestasi kamu yang kamu inginkan. Bagaimana? Iya Bu, saya akan berusaha untuk meningkatkan motivasi belajar saya agar mendapatkan nilai yang memuaskan dan bikin bangga kedua orang tua saya. Baik, kalau begitu, semoga kamu bisa bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas kamu dalam meningkatkan motivasi belajar kamu kembali. Baiklah, sesi konseling ini dapat kita akhiri dan kamu jangan sungkan-sungkan untuk datang kembali untuk menemui ibu jika kamu memiliki kesulitan. Baik Bu, terima kasih banyak atas apa yang Ibu sampaikan. Saya merasa senang dan lega setelah sudah bercerita dengan Ibu. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan ketika motivasi belajar saya turun. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.